keutamaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Malam ini kalau kita tanyakan, duduk kita di bawah masjid Raudhatul Jannah yang mulia ini, apakah tangan ini bersih daripada dosa selama 11 bulan yang lalu? Tidak ada manusia yang mampu berpendapat bahwa jaro lunglih daripada dosa. Yang selanjutnya, Allah memberikan kita kaki. Berapa kali kaki ini singgah ke masjid, ataupun kaki ini pernah mengantarkan kita ke tempat clubbing malam, ke tempat perjudian, ke tempat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya. Kita bayang setahun yang lalu berapa banyak sudah kejahatan yang kita kerjakan. Jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk tetap berada dalam saf masjid mengisi malam-malam Ramadan. Karena banyak di antara kita yang mereka punya minat tetapi tidak diberikan kesempatan. Tapi alhamdulillahnya untuk kita semua malam ini masih diberikan kesempatan sekaligus semangat untuk melaksanakan taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti. Selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai, selama itulah salawat dan salam kita tercurahkan kepada Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Raudhatul Jannah Al-Awi yang kita muliakan, pengurus BKM jamaah sidang solat Aisyah dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Pada malam yang berbahagia ini kami tertarik untuk membahas satu cuplikan ataupun menyangkut dengan nasihat yang menjadi poin penting bagi pribadi kami secara prioritas dan umumnya kepada jamaah sekalian. Kita sudah berada pada malam ke-15, artinya ini malam pertengahan bulan yang mana hanya tinggal separuhnya Ramadan itu akan meninggalkan kita semua. Apa konsep yang perlu kita terapkan dalam kehidupan selama Ramadan ini? Marilah jamaah sekalian, Ramadan yang tersisa hanya tinggal 15 hari ke depan ataupun 16 hari ke depan. Mari kita jadikan sebagai bulan untuk meresafel segala kejahatan, untuk mentransformasi kehidupan kita dari hidup-hidup yang memang tidak bermuara kepada kemaslahatan. Mari kita robah menjadi hidup yang lebih banyak arti dan makna dalam kehidupan kita. Sesuai yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, manusia ini akan diberikan 3 etapa waktu yang mana mereka akan melewatinya, yakni masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang. Dari manusia yang akan menjadi manusia bijaksana dalam menyikapi 3 kurun waktu tersebut adalah orang-orang yang laba, orang-orang yang rabih, orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang mampu memperbaiki hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dengan asumsi dan mindset dan planning hari besok lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau kita korelasikan dengan kehidupan kita sekarang ini, 11 bulan kita sudah hidup di dalamnya, sangat banyak kesalahan yang kita lakukan. Kalau berbicara terhadap anggota tubuh, kita punya lidah. Berapa banyak sudah lidah ini mengucapkan dan mengungkapkan nama-nama orang yang termasuk dalam ghibah, dalam hasud, namimah, yang semua itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satu anggota tubuh kita, yakni mulut dan lidah. Setelahnya kita lihat sisi pandang. Allah berikan mata,
Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh mata kita selama 11 bulan yang lalu, yang mana kadangkala sambil berjalan kita melihat hal yang tidak dibolehkan oleh syariat. Berapa banyak dosa yang dilakukan oleh mata yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita punya tangan, berapa banyak tangan ini memberikan sumbangsihnya untuk kita dekat dengan nerakanya Allah. Berapa banyak sumbangsih yang diberikan oleh tangan ini untuk pekerjaan-pekerjaan dosa yang kita lakukan. Kami pemimpin, bagaimana kebijakanmu? Apakah pro kepada Islam? Apakah ada korelasi dengan Islam? Apakah hal kebijakan yang engkau tanda tangani akan menjunjung tinggi harkat dan martabat Islam, ataupun sebaliknya, yaitu hal-hal yang menyudutkan kehidupan Islam? Tangan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Malam ini kalau kita tanyakan, duduk kita di bawah masjid Raudhatul Jannah yang mulia ini, apakah tangan ini bersih daripada dosa selama 11 bulan yang lalu? Tidak ada manusia yang mampu berpendapat bahawa jaro lunglih daripada dosa. Yang selanjutnya, Allah memberikan kita kaki. Berapa kali kaki ini singgah ke masjid, ataupun kaki ini pernah mengantarkan kita ke tempat clubbing malam, ke tempat perjudian, ke tempat orang-orang yang melakukan kemaksiatan di dalamnya. Kita bayang setahun yang lalu berapa banyak sudah kejahatan yang kita kerjakan. Allah berikan 1 bulan, yakni bulan Ramadan, untuk penawar hal tersebut. Jadi bagaimana kita sikapinya, Ustaz? Mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai ajang ataupun jembatan untuk kita mentransformasi diri dari pribadi yang bergelimang dengan kemaksiatan, pribadi yang bermandikan dengan noda dosa setiap waktunya, taubat kepada Allah dalam Ramadan. Yang selanjutnya, praktikkanlah kebaikan. Semoga hari kita hari ini adalah hari-hari yang baik. 14 hari yang silam Ramadan sudah kita abaikan. Tidak pernah kita baca Quran, jarang kita untuk sujud di masjid, ataupun Al-Quran yang ada di rumah itu hanya sekedar menjadi hiasan lemari saja. Maka malam ini jamaah sekalian, saya merenungi pribadi saya, Anda semua merenungi bagaimana nasib dan kelakuan kita selama dalam Ramadan. Kita semua melakukan introspeksi untuk perubahan. Kita reshuffle, kita robah, kita hijrah, kita melakukan transformasi ke arah yang lebih baik dalam ajang bulan Ramadan ini. Kenapa demikian, Ustaz? Karena Ramadan satu sisi yang lain dalam konsepsi yang disampaikan oleh para alim ulama. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Dalam penjelasannya beliau menyampaikan, bulan suci Ramadan tersebut diperintahkan untuk berpuasa, dan pada penghujung ayat tersebut terdapat satu kalimat yang menjadi penegasan, la'allakum tattaqun. Dengan berpuasa ini kita akan menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Lima fihi min zakatin nafsi wa taharatiha. Dalam bulan Ramadan itu terdapat satu hal yang memang mampu membersihkan jiwa kita, yang memang mampu membersihkan nafsu kita, wa taharatiha, dan mensucikannya. Itu akan didapati dalam bulan suci Ramadan. Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa tanqiyatiha, dan dalam bulan Ramadan itu akan mampu menjaga hati kita. Yang selanjutnya dijaga dari mana? Minal akhlaqil radhila wa akhlaqir radhila. Dijaga daripada akhlak-akhlak tercela yang hina, sehingga berubah nafsu-nafsu tersebut, pribadi kita menjadi orang yang mulia. Dari konsepsi ini bisa kita ambil kesimpulan sekilas, memang bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Ta'ala untuk kita lakukan perubahan. Dulu kita adalah orang yang terjebak dalam perzinahan, sekarang taubat, berubah menjadi ahli masjid. Dulu kita sibuk dengan berjudi, sekarang tinggalkan dunia kelam tersebut. Pergunakan hari Ramadan yang tersisa 15 hari ke depan untuk kita berta'abbud kepada Allah, tidak hengkang daripada sajadah, sujud meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terlalu banyak dosa yang kita kerjakan jamaah sekalian. Kalau kita ingin melihat dengan pandangan mata kita setiap harinya, tingkatan kemaksiatan itu khususnya di wilayah kita Kota Lok Semawe dan tidak menutup kemungkinan di sejumlah wilayah di Aceh, kemaksiatan itu semakin meningkat secara prestisius, baik itu di sektor ibadah dan lain-lainnya yang memang adalah aktivitas-aktivitas kemaksiatan. Mana contohnya Ustaz? Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam khutbah Jumat beberapa bulan yang silam, bahwa fenomena yang terjadi sekarang ini, orang tidak lagi sungkan untuk meninggalkan solat. Bukankah meninggalkan solat itu merupakan kemaksiatan terbesar? Berapa banyak orang yang memang tidak hadir ke masjid? Kalau kita hitung kakak di Masjid Raudatul Jannah Alu Awe ini, di bawah kemasjidan, rasanya kalau mereka hadir semuanya ke sini untuk berjamaah, penuh masjid. Tapi apa yang terjadi? Masih ada anak-anak kita yang berdiam diri di luar masjid, memilih untuk berdiam diri di tempat-tempat yang sunyi. Belum lagi berbicara menyangkut dengan kasus sabu-sabu yang tidak ada muara ujungnya, yang setiap hari makin meningkat. Tidak hanya pengedarnya, bahkan konsumennya pun bukan hanya orang-orang yang sudah dewasa. Anak-anak yang masih berada di bangku SMP menjadi sasaran untuk dirusak kehidupan mereka. Perzinahan semakin meningkat. Orang buka aurat sudah menjadi tradisi dan budaya. Bahkan dengan adanya kampus-kampus di tempat kita, ada orang-orang yang dari luar, mereka membawa budaya-budaya yang memang bukan karakter Islam. Anak kita memilih mencontoh mereka untuk menampakkan auratnya. Oh, ustadznya Nani Ina, tidak. Yang laki-laki dengan celana pendeknya bergentayangan di sejumlah wilayah, bahkan dalam bulan suci Ramadan, menjadi hal sebuah kebanggaan menampakkan auratnya. Itu kemaksiatan. Perzinahan yang kita terima laporan setiap waktunya kadang-kala disampaikan, karena kita membimbing orang-orang yang memang perlu untuk hijrah. Apa yang disampaikan? Nah, orang dalam bulan Ramadan ke Medina tidak lagi terbuka mata batinnya. Inilah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama sekali, untuk diri kita yang hadir ke masjid, jadikan ajang Ramadan ini sebagai bulan untuk merubah segala kejahatan menjadi pribadi-pribadi yang takwa di ujung Ramadan nantinya. Bombohi dengan ibadah kepada Allah, perbanyak dengan aktivitas yang baik, dan di hujung Ramadan, kalau seperti itu kita jalankan, pasti akan menjadi pribadi yang takwa ke hadapan Allah. Dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, Imam Al-Mawaridi, beliau menyampaikan bahwa sebuah hadis yang diungkapkan dari Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berkata, dari penamaan Ramadan saja kita sudah tahu bahwa bulan tersebut untuk menghapus dosa. Innama sumiya Ramadan, hanya saja dinamakan bulan Ramadan sebagai bulan Ramadan, sebagai Ramadan. Dinamakan bulan ini bulan puasa dengan nama Ramadan, yang bermakna secara bahasa dan kamus artinya adalah panas. Kenapa diberikan nama Ramadan yang berarti panas? Disampaikan oleh Nabi, li'annahu, karena bulan Ramadan tersebut, bulan puasa tersebut, yarmiduz zunub, akan membakar segala dosa yang dikerjakan oleh manusia. Disafsirkan oleh para pensyarah hadis, makna yarmiduz zunub yahrikuha wa yadhhabu biha, dibakar dosa yang kita kerjakan, bahkan dilenyapkan, dihilangkan dosa dari pribadi kita apabila kita hadir ke hadapan Allah untuk beribadah dalam bulan suci Ramadan. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Apa maknanya Ustaz? Siapapun yang berpuasa dalam bulan suci Ramadan karena iman. Apa makna iman? I'tikad terhadap fardu, meyakini bahwa ibadah puasa ini adalah fardu dan wajib. Mereka berpuasa wa ihtisaban, dan karena mengharap balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang janji Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min zambi.
Diampunkan semua dosa yang telah kita kerjakan tempo dulu. Setahun kita bermaksiat, diampunkan oleh Allah. Setahun kita bermandikan dengan noda dosa, diampunkan oleh Allah. Tugas kita hadir ke masjid dalam malam-malam Ramadan untuk beribadah, taubat dan berengkuh rahmatnya Allah. Maka sesuai yang disampaikan oleh Nabi sebagai penutup, bahwa Ramadan adalah bulan untuk penawar kehidupan kita 11 bulan yang silam. Maka menyauronyo jamaah sekaliannya sebut lagi nasihat untuk pribadi saya, dan mungkin saja disampaikan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Kalau hari ini kita belum membuka mindset untuk memfokuskan ibadah, maka sudah bisa kita berhenti. Jangan lalai kita kejar dunia. 11 bulan kita mengejar dunia, 11 bulan kita kerja, 11 bulan kita mencari nafkah, 11 bulan kita sibuk dengan hiruk pikuk duniawiyah kita. Bulan Ramadan hanya 1 bulan Allah meminta untuk kita memposisikan diri sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Kenapa kita mesti alpa? Kita ukur sekarang jamaah sekalian, berapa banyak sudah Al-Quran yang kita baca, ataupun 1 juz belum tersentuh. Berapa banyak sedekah yang sudah kita beri, ataupun belum sepeser pun, 1 rupiah pun belum kita masukkan dalam celeng masjid, belum kita antarkan kepada fakir miskin, belum kita antarkan kepada anak-anak yatim yang mereka menunggu kehadiran kita semua. Hidup mereka terlunta-lunta di pojok-pojok kehidupan, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Dan ini menjadi renungan bagi kita semua, bagaimana konsep ke depannya, bagaimana planning ke depannya, bagaimana perencanaan kita ke depannya untuk menyikapi Ramadan ini penuh dengan lembaran kebaikan dalam segala sisi-sisi kehidupan kita, baik itu ibadah amaliyah pribadi ataupun menyangkut dengan orang lain, memberi sedekah, hadir ke masjid untuk menyemarakkan tadarus di masjid, tadarus secara pribadi, syiarkan Islam sebagai bentuk ibadah kita jamaah sekalian. Semoga Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang bermakna di sisinya Allah, terutama untuk kita semua, dan pada penghujungnya nanti kita akan mendapatkan titel muttaqin sebagaimana penegasan Allah dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, pastilah engkau akan menjadi pribadi yang bertakwa. Waktulah yang membatasi kita, insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.